Minyak atsiri atau dikenal sebagai minyak etheric oil, minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami. Di dalam perdagangan hasil sulingan atau distilasi, minyak atsiri dikenal sebagai bibit minyak wangi. Bahan-bahan penghasil minyak atsiri di Indonesia: 1. Nilam, 2. Akar wangi atau vetiver, 3. Serai wangi atau citronella, 4. Cengkeh atau clove, 5. Pala atau nutmeg, 6. Jahe atau ginger, 7. Cendana atau sandalwood, 8. Kenanga. Yang limpah di sekitar lingkungan saya yaitu serai wangi. Harga minyak atsiri: 1. Cengkeh Rp150.000 sampai Rp180.000 per kilogram. 2. Nilam Rp600.000 sampai Rp900.000 per kilogram. 3. Serai Rp269 sampai Rp300.000 per kilogram. 4. Kapulaga Rp500.000 per kilogram. 5. Jahe Rp4.200.000 per kilogram. Cara mengolah minyak atsiri. Metode destilasi. 1. Cara penyulingan. Dengan cara memasukkan bahan baku, baik yang sudah dilayukan, kering atau basah, ke dalam ketel penyulingan yang telah berisi air kemudian dipanaskan. Uap yang keluar ketel dialirkan dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Uap yang merupakan campuran uap air dan minyak akan terkondensasi menjadi cair dan ditampung dalam wadah. Selanjutnya, cairan minyak dan air tersebut dipisahkan dengan separator pemisah minyak untuk diambil minyaknya saja. 2. Penyulingan dengan air dan uap. Cara ini paling banyak dilakukan di dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Metode ini disebut juga pengukusan karena menempatkan bahan tanaman yang akan disuling dalam wadah yang konstruksinya hampir sama dengan dandang pengukus. Prosesnya, air dididihkan pada bagian bawah alat lalu minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat pengukus. Minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode ini memiliki mutu yang tinggi. Namun dalam prosesnya temperatur steam harus dikontrol agar cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsiri, bukan membakar bahan. 3. Penyulingan dengan uap langsung. Pada sistem ini, bahan baku tidak kontak langsung dengan air maupun api, namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler. Kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa dan masuk ketel yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari ketel dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai berat jenis minyak. Penyulingan dengan metode ini biasa dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran minyak dari sel tanaman, misalnya gaharu, cendana, dan lain-lain. Apakah minyak atsiri laku di pasar internasional? Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan berperan cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara eksportir minyak atsiri peringkat 10 dunia dan pada tahun 2018 memiliki bagian terhadap nilai total ekspor dunia sebesar 3,20% ITC 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing minyak atsiri Indonesia di pasar internasional dan kemudian dibandingkan dengan negara pesaing utama menggunakan metode Revealed Comparative Advantage atau RDA dan ekspor produk dinamik atau EPD. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ekspor minyak atsiri Indonesia di pasar internasional dilakukan dengan analisis data panel gravity model. Hasil analisis menunjukkan bahwa minyak atsiri Indonesia berdaya saing kuat di negara Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, dan Singapura. Hasil perhitungan EPD menunjukkan bahwa posisi pasar minyak atsiri Indonesia berada di posisi rising star di Amerika Serikat
dan India, Falling Star di Prancis, Spanyol, dan Singapura. Hasil estimasi Gravity Model didapatkan bahwa variabel harga ekspor minyak atsiri Indonesia, nilai tukar rupiah real terhadap mata uang negara tujuan ekspor, dan jarak ekonomi Indonesia ke negara tujuan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor minyak atsiri Indonesia. Kelebihan mengolah minyak atsiri cara tradisional dibanding cara modern. Jika menggunakan cara tradisional, minyak yang dihasilkan lebih khas dan alat-alat yang digunakan relatif lebih murah dibandingkan dengan cara modern.